Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatan yang Allah berikan Bapak Ibu bawa kepada jalan yang diridhoinya. Semoga ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah, diampunilah segala dosa kita insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini untuk bersolawat dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Menjadi Kekasih Rasulullah. Setelah kita mengetahui bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, sekarang kita masuk kepada sahabat yang digelari Zunnurain. Zunnurain ini artinya yang memiliki dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kenapa Utsman bin Affan ini digelari Zunnurain, Pak? Karena dua putri Rasulullah menjadi istri Utsman bin Affan, makanya dia digelari orang yang memiliki dua cahaya. Yang pertama, anak Rasulullah yang dinikahi Utsman itu adalah Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum. Tapi ada yang menarik, Pak. Sebetulnya kan dua anak Rasulullah ini dinikahi oleh dua orang putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Jadi mereka saling mencintai, dinikahkanlah Utbah dan Utaibah ini dengan anak Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi begitu wahyu turun, Islam sudah mulai didakwahkan oleh Rasulullah, sakit hati Abu Lahab, dipaksanya lah anaknya menceraikan Ummu Kulsum dan Ruqayyah ini. Nah, itulah penderitaannya, Ibu ya, mendakwahkan Islam atau memberitahukan tentang kebaikan, tidak sependapat sama orang, anak yang kena dia, Pak. Nah, jadi memang itulah efeknya. Dapat kita berita ada bakso babi di Jakarta, bakso di Pekanbaru pun tidak laku lagi itu, Pak. Nah, kena kita buah habis di kita aja, Pak. Efeknya itu, Pak. Efeknya itu sekarang jadinya. Nah, kemudian Bu ya, setelah terpisah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kembalilah ke rumah Rasulullah. Rasulullah ajarkan mereka untuk sabar, jangan buruk sangka terhadap takdir Allah. Ternyata benar, apabila kita tidak buruk sangka kepada Allah terhadap takdir buruk yang kita alami, Allah menggantinya dengan takdir yang baik. Takdir yang baik itu apa, Bu? Utsman bin Affan, orang kaya raya dan seorang dermawan yang akhirnya menikahi Ruqayyah putri Rasulullah. Nah, jadi jangan buat-buat status lah pokoknya kalau sedih itu, Pak. Insya Allah bagus lah jadinya tuh. Ini apa aja dijadikan status ya, Pak ya. Ada kadang gambar perempuan menangis air mata atau ada tulisan-tulisannya, itu dijadikannya statusnya, Pak kan. Tentu tahu orang, Bu, betapa galaunya Ibu sekarang gitu. Nah, jadi jangan pernah mengadukan takdir buruk kita kepada orang lain. Nah, karena orang-orang yang beriman macam Bapak Ibu nih tidak akan mungkin dianiaya Allah. Karena memang janji Allah, Pak, apabila aku telah mencintai seorang hambaku, maka akan kuberitahukan kepada langit dan bumi bahwa aku mencintai si fulan, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Nah, jadi memang walaupun orang-orang beriman ini kena takdir buruk, tapi rata-rata takdir buruk itu akan membawa kebaikan jadinya. Nah, Utsman bin Affan ini diceritakan, Pak, dalam kitab ini. Ini Saman meriwayatkan beserta sanadnya dalam kitab Al-Muwaffaqah Baina Ahlil Baiti was Sahabah dari Abul Furat, katanya Utsman bin Affan ini punya seorang budak, Pak, seorang hamba sahaya
Jadi setelah lama teringat oleh Utsman bin Affan, dia pernah menjewer telinga budaknya ini, Pak. Apa katanya ke budaknya ini? Aku ingat, aku pernah menjewer telingamu dulu. Tolong balas balik. Bayangan, Pak, disuruh budaknya membalas. Dan budaknya mau lah balas, Pak. Mungkin terpikir kapan lah aku bisa narik telinga tuan aku lagi kalau tidak ini jalannya. Betul ya, dibalasnya, Pak, ditariknya telinga Utsman. Bukan kata Utsman macam kita, Bu. Mungkin kalau kita anak buah kita, Pak, tariklah telinga saya, ditarik. Memang betul lah kelakuan kau ya. Ayah sampai akhir bulan nih kau nampak. Kalau kita mungkin macam itu. Utsman begitu ditarik, apa kata, Pak? Coba lebih kuat lagi daripada ini. Ya betul-betul dikuatkannya, Pak. Kenapa kau menyuruh aku menguatkannya, Tuhan? Aku lebih baik dibalas di dunia ini daripada nanti dibalas akhirat. Nggak gini macam balasnya. Begitulah takutnya, Pak, sahabat. Yang udah dijamin masuk surga aja, Bu, begitu dia takutnya menzolimi orang. Saya kepikiran juga kalau orang main tampar, main apa, ini jewer baru, Pak, ya. Azab lah guru-guru besok di akhirat nih. Yang suka nempeleng anak murid, yang suka menjewer telinga. Utsman bin Affan ini minta balas, Bu. Mudah-mudahan murid-murid ini kadang dimaafkan ya pula, Pak. Kadang dia berpikirlah, kalau sempatlah aku nak dijewer sama guru aku, tak jadi apa aku sekarang, tuh ada juga. Cuman kalau yang mensulahkan kepala gunting dari kulit tuh, Pak, itu ya parah tuh. Itu sikis diantam itu, Pak, ya. Kalau mencolakkan rambut tuh bukan dicolakkan maksudnya, Pak. Dibuat aja dia tidak sejajar yang depan sama yang sebelah sini, itu baru mendidik. Tapi kalau dari kulit tuh, Pak, botak segini, macam mana tukang cukur memperbaikinya tuh, Bu? Itu memang tidak bisa diperbaiki itu, Pak. Memang tidak bisa diperbaiki itu. Nah, itu yang harus diketahui. Rupanya takut para sahabat menzolimi, walaupun budaknya sendiri tetap disuruhnya balas lebih kuat. Karena kalau udah di akhirat, Pak, dibalasnya tidak akan sanggup, Pak. Seringan-ringan azab neraka itu dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala, itu yang paling ringan. Apalagi kira-kira, Pak, balasan jewer tadi itu, Bu. Nah, kalau kita yang udah tahu kajian, mungkin kita akan memaafkanlah tindakan orang ke kita, karena itu akan menguntungkan kita sendiri. Bagi orang yang tidak memaafkan, dia pun berhak mendapatkan balasan itu. Nah, itu yang harus kita waspadai, Pak. Kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan beserta sanadnya dalam musnadnya halaman 47 dari Nafi bin Abdul Haris. Jadi dalam riwayat ini, Pak, waktu Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah berjalan menuju Mekah supaya dekat ke masjid, singgah di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini masih ingat ya, Pak, ya? Tempat orang kafir rapat untuk pembunuhan Rasulullah. Nah, di Darun Nadwah itulah tuh. Jadi begitu sampai di sana, Umar digantungkannya lah syalnya. Macam bapak punya syal, gantung. Nggak lama sudah tuh datang burung, Pak. Hinggap burung di syal itu. Takut Umar kalau sempat burung tuh dibuangnya kotorannya di situ. Diusirnya burung nih pindah ke tiang lain. Ada ular rupa di tiang tuh, Pak. Langsung diterkamnya burung itu, mati. Tidak tenang hati Umar, Pak. Habis sholat Jumat pergi dia menemui Utsman bin Affan, seorang khalifah, Bu. Pergi menemui Utsman. Tadi kan aku singgah di Darun Nadwah sebelum Jumat. Aku gantung syal aku. Setelah aku menggantung syal aku nih, datang burung. Burung tuh hinggap di sana. Aku takut burung itu membuang kotoran, aku usir. Pas aku usir, pindah dia ke tiang lain. Rupanya ada ular di sana. Dimakannya ular ini. Asbab gara-gara aku usir, aturan aman dia tadi. Akhirnya berpindah dia ke tempat yang tidak aman, sehingga membuat dia mati jadi. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk aku? Masalah burung, Pak. Saya terbayang orang nembak-nembak tuh, Pak. Kayak mana lah tuh, Pak. Yang nembak-nembak burung itu, Pak. Ini dia menyebabkan kematian burung nih. Kemudian kata Utsman bin Affan apa, Pak? Dendanya
kau beli kambing yang berwarna putih betina yang usianya sudah lebih dari 2 tahun. 3 juta Pak ya. Itu udah banyak orang nembak burung tutang nih Pak kan. Bukan burung ya. Dia karena kan macam burung, kucing itu kan binatang-binatang yang tidak buas Pak, yang tidak mengganggu sebetulnya Bu. Tapi jangan pula macam di India Bu. Makanya orang malas membantu gandum ke India itu. Karena orang India ini dia berprinsip sesuatu yang punya ruh tidak boleh dibunuh. Jadi tikus itu tidak ada dibunuh satupun Pak. Apa guna dikirim bantuan gandumnya habis untuk apa aja, untuk makanan tikus. Pokoknya merdeka betul tikus di sana Pak. Kalau tahu tikus Indonesia ini mau mereka diimpor ke situ tuh. Dia yang setiap buruh kan tidak boleh dibunuh Pak. Pindah ke sana tuh. Macam sapi-sapi itu Bu ya, akhirnya mati begitu aja sampai tidak sanggup burung pemakan bangkai makan lagi Pak. Kan tidak boleh dimakan. Makanya antara Hindu dan Islam di India itu tidak akan pernah damai selama-lamanya. Orang Islam dimakannya sapi itu Bu. Sementara orang itu disembahnya sapi itu Pak. Ya, itu memang akan selisih terus lah. Mana bisa damai Pak. Jadi sampai saya melihat tayangan itu tuh sampai burung bangkai itu udah standby aja lagi Pak. Banyak betul stok makanannya di sana. Sebesar tuh sapi Bu. Dia tidak boleh dimakan. Jadi mati dibiarkan gitu saja. Entah kalau sekarang Allah alam lah, entah udah berubah deh Pak. Dipikir sama duit masuk nih banyak nih. Satu sapi aja berapa sekarang Bu? Apalagi ukurannya besar-besar kan. Nah jadi ini pun Bu ya pernah terjadi di masa Nabi Sulaiman. Kalau kita ingat lagi Pak, ada burung di depan rumah orang di atas pohon sering berkicau-kicau, sehingga terganggu orang yang punya rumah nih Pak, dilemparnya burung itu. Mengadu burung untuk ke Nabi Sulaiman. Ditegakkan Nabi Sulaiman keadilan Pak. Diutusnya 2 jin, kau jaga burung nih. Sempat dilemparnya balik, lemparkanlah badannya. Itu apanya Pak? Jaminan keamanan untuk burung ini. Ternyata balik 2 jin itu besoknya Bu dalam keadaan letih. Dan burung tuh pas lah ngadu Pak, masih dilemparnya aku dari pagi. Tuh ngamuk Nabi Sulaiman ke jin yang diutusnya nih Pak. Kalian aku bilang kalau dilemparnya, lempar pula dia. Kenapa kalian biarkan itu kalian pulang macam ini? Belum kami melemparkannya Tuhan. Malaikat sudah lebih duluan melemparkan kami ke dunia timur dan barat. Rupanya yang menjaga orang ini malaikat Pak. Tahu apa sebabnya Bu? Dipanggil Nabi Sulaiman dia. Apa yang telah kau lakukan hari ini? Ada orang kelaparan, saya mau makan, dia minta makan. Tidak jadi saya makan, saya kasihkan makanan saya itu ke dia. Asbab ngasih makan aja Pak, ditolong dia oleh malaikat. Maka sering-seringlah ngajak saya makan Pak. Saya kebagian yang tidak pernah jam makan terus di sini nih Pak. Ini sebetulnya kan halus nih Pak ya. Pas diajak jauh pula Bu, pas sedang makan-makan kambing sini Pak ya, saya jauh pula. Memang pesona kambing itu luar biasa. Memenuhkan jamaah itu memang tidak bisa dipungkiri. Jadi Pak, kebiasaan di sini makan kambing itu saya sampaikanlah di Masjid Ittihadul Ummah Pandau Pak. Sesekali Bapak Ibu pas jadwal saya nih, kenapa kita tidak masak gulai kambing kata saya. Tengok Masjid Nurul Yakin tuh, mereka masak gulai kambing. Saya provokasi lah Pak, berapa betul lah kambing seekor dengan jamaah sebanyak? Kan itulah gaya kita Pak. Ternyata pas Ahad pertama Bu, bulan kemarin tuh diteleponnya saya, Ustadz kami jadi buat gulai kambing, jangan sampai tidak datang. Oh iya Bu. Dan Ahad pertama itu Bu, selebat-lebat tuh dan selebat itu pula jamaah datang Pak. Itu pesona kambing tuh Pak, saya aja datang Pak. Dari mobil ke masjidnya basah saya Bu. Dia lain lah pesonanya tuh Pak ya, karena dia jarang kita temui di rumah. Jadi rupanya pahala memberi makan tuh betul kata Rasulullah Bu ya, ma min muslimin yutimu akhahu hatta yusbi'ah wa yaskihi hatta yurwiyah illa ba'adahu Allah taala minan nar.
Kasih satu orang aja makan orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Cuma ngasih makan satu orang aja. Jadi amalan donatur sini luar biasa. Senin, Kamis, mudah-mudahan berkah lah harta Bapak Ibu semua. Nah kemudian Pak, cuman 2 riwayat tentang keadilan Utsman bin Affan dalam kitab ini. Kemudian lanjut ke keadilan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali itu Bu ya, diceritakan di sini dari Baihaqi juz 6 halaman 348, Ibnu Asakir meriwayatkan berserta sanadnya dari Kulayb. Pernah datang harta rampasan perang dari Asfahan namanya. Begitu datang harta rampasan perang dari Asfahan ini dibagi Ali menjadi 7 bagian karena dia 7 pasukan kelompoknya. Rupanya pas dibagi itu ada sekeping roti di dalam tuh Pak. Ali pun dibaginya Bu, walaupun secuil Pak, pokok 7 bagian. Roti itu pun dibagi dalam tuh, entah roti orang tersesat Pak dalam tuh kan. Nggak habis sama dia dimasukkannya dalam tuh, tetap itu dibagi Pak. Jadi makanya kadang-kadang ada panitia kurban yang membagi-bagikan kulit itu tidak bisa kita salahkan Pak. Udah mau dimasak orang tidak penting, kulit tidak kita jual, kita bagi-bagi aja masuk ke dalam ini, tidak juga salah berarti Pak. Ali pun roti itu pun dimasuknya ke dalam Pak. Begitulah telitinya Bu ya. Daripada heboh gitu Bu ya. Jadi saya ingat fenomena masalah kulit nih Pak kan, orang tidak ada masak kulit tuh payah juga, dia harus dijemur dulu, dijual pun tidak mungkin juga, mau ditimbun mubazir. Akhirnya adalah pendapat dijual kulit tuh duitnya dikasih fakir miskin. Nah, itu kan ada juga manfaatnya Pak. Ada lagi yang berpendapat pokoknya berapa jumlah orang bagi aja dalam tuh, mau dimasaknya mau tidak ada masalah lagi ya. Itu kan ada juga. Jadi ternyata Ali melakukan hal seperti ini. Apalagi kita tahu Bu, Ali ini dikatakan Rasulullah ketika dia meminang Fatimah, apa kata Rasulullah? Fatimah, kau aku nikahkan dengan orang yang terdepan ilmunya. Jadi memang udah dapat pengakuan ya Pak dari Rasulullah. Masalah keilmuan Ali bin Abi Thalib ini sudah tidak diragukan lagi. Memang luar biasa doa Rasulullah untuk Ali ini. Jadi kalau sahabat ada masalah, terutama Umar bin Khattab, selalu nanyanya itu pasti ke Ali Pak. Cuman kadang-kadang orang tidak tahu ketika kita menceritakan kelebihan Ali, si lah kita dituduhnya Pak. Itulah kadang susahnya. Itu susah itu. Padahal memang itu termaktub di dalam kitab-kitab para ulama tentang kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga dengan kekuatannya Bu. Ali itu pernah Pak ya menjebol benteng orang, kemudian rupanya kena jebak, dikeroyok oleh orang Pak dalam itu dia. Diangkatnya pintu yang roboh tadi itu untuk menghadang musuh ini. Apa pengakuan sahabat Bu? Setelah kami usai perang, kami angkat pintu yang diangkat Ali itu, 8 orang baru kami bisa mengangkatnya. Itulah kekuatannya itu. Itu memang mungkin Allah mengeruniakannya ya Bu ya. Ibaratnya mungkin sementara gitu Pak, tapi luar biasa takjubnya gitu. Kadang kan orang kalau ketakutan kan macam itu. Saya ingat waktu Kim terbakar Pak. Kim terbakar kan dekat Pasar Mambo tuh. Rumah mak saya kan di Pasar Mambo tuh Pak. Mak namanya mak lah Pak, disuruh saya ngangkat kulkas Pak. Api tidak tanggung jauh lagi, kita tinggal di bawah. Hebat saya Bu, terangkat sama saya kulkas tuh Pak. Cuman habis api Bu, bingung saya macam mana balik kan lagi. Mana lah saya ngangkat kulkas itu. Itulah kadang adalah kekuatannya. TV orang sampai 5 di rumah saya Pak. TV siapa-siapa tuh orang naruh sana. Namanya perintah emak kita Pak. Tentu apapun kita lakukan. Dan saya bilang apinya jauh mak, tidak kena ke bawah nih, di atasnya aja. Ndak, pokoknya kau angkatkan kulkas aku nih ya. Kalau ndak aku nak mau keluar dari rumah nih, saya angkatlah kulkas ndak beroda tuh Pak. Itu yang diangkat ternyata mampu rupanya. Ada pada masa-masa tertentu kekuatan kita tuh ada Pak. Sudah tuh baru saya menung Bu, membalikkannya. Ini yang ndak pandai lagi Pak. Nah kemudian Bu, yang berikutnya itu Ali membagi apa nama istilahnya nih Pak ya, bantuan lah. Jadi ini diriwayatkan oleh Baihaqi juz 6 halaman 349, diriwayatkan dari sanadnya Isa bin Abdullah al-Hashimi dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ada orang Arab
Ibaratnya orang merdeka, orang tempatan, kemudian dia pergi sama bekas budaknya. Nah, jadi dia dulu pernah jadi budak, sudah dimerdekakan. Pergilah dia ke tempat Ali, Pak. Ali waktu itu jadi khalifah, minta bantuan. Akhirnya Ali kasih masing-masing mereka itu satu kur. Satu kur itu, Pak, ukurannya itu 720 sak. Jadi satu orang dapat 720 sak, budak itu dapat juga 720 sak. Terus dikasih Ali uang 40 dirham, yang budak ini pun dikasih 40 dirham. Jadi yang orang Arab ini protes, Bu. Aku nih orang Arab, sementara dia tuh bekas budak aku, kok pembagiannya sama? Kata Ali, udah berbagai macam kitab aku telaah, ndak ada beda cucu Ismail dengan cucu Nabi Ishak. Arti itu maksud Ali apa, Bu? Ndak ada beda-bedanya dalam hal ini. Kadang kan kita ini minta diperlakukan beda gitu ya, Pak. Ternyata ndak boleh, Bu. Cuman ini terjadi di lapangan. Nah, itu terjadi di lapangan. Saya pernah kena, Pak, temakan cakap kata orang tuh mungkin itulah, Bu ya. Saya sedang duduk dekat tukang jahit teman saya. Jadi tidak lama sudah tuh dia sedang jahit kain. Datang kawannya, Pak, minta tolonglah menjahitkan sesuatu. Ditinggalkannya jahitan ini, dijahitkannya jahitan kawannya nih. Kan berarti diperlakukan istimewa tuh, Pak. Saya tatar lah habis kawannya tuh pergi, Pak. Tidak boleh kita macam tuh, Pak. Dalam agama kita nih, siapa yang dulu kita dulukan. Tidak ada istilah istimewa tuh, Pak. Oh, salah lah saya berarti ya, ya sambil seloroh dia, Bu. Iyalah, kita tuh paling tidak yang sedikit inilah kita amalkan, Pak. Ayolah, Ustaz. Besok sore saya mau motong kaki celana, mau dipakai maghrib. Datang saya, Pak. Pak, tolong potong kaki celana. Sesuai kaji kita kemarin, Ustaz. Siapa yang dulu kita dulukan, tidak ada istilah diistimewa-istimewakan. Menung saya, Pak. Itu tuh makan cakap tuh, Pak ya, atau makan gaji itu gitu. Jadi kadang-kadang kita memang tidak boleh lah kaku di lapangan nih, Bu ya. Masing-masing orang tuh berbeda-beda kekuatannya. Mungkin Ali memang begitulah, Bu ya. Kekuatan imannya tuh tidak peduli dia. Tidak ada orang diperlakukan istimewa. Tapi kalau kita tidak diperlakukan istimewa tuh, kami ini yang paling ngeri, Pak. Yang paling bahaya kena tuh kami. Macam imam masjid, imam bonjol nih, Bu, Ustadz Yani itu. Sampai kata masyarakat sana, Ustadz, kalau nanya-nanya harga komoditas pasar, sembako, jangan sama imam masjid. Teraniaya Ustadz nanti. Dia murah semua harga sama dia. Rupanya iya, Pak. Jadi percuma nanya sama dia. Cabai naik, enggak saya beli segini, cuman ya, rupanya memang pedagang-pedagang tuh nak mau ngasih harga mahal sama dia, Bu. Jadi akhirnya orang marah jadi sama dia, Pak. Ustadz betul loh, Ustadz ya. Lupa ayam segini harga, enggak saya beli segitu. Orang yang nak mau ngasih harga sebenarnya sama dia, Pak. Saya bisikkan sama imam tuh, sempat dikasih orang harga sebenar temenung imam nanti, imam. Cuman itu untuk imam aja mungkin di apa ini ya, Pak ya. Agak diistimewakan dikit lah. Tapi memang itulah kenyataannya, Bu. Ternyata tidak boleh kami ini seperti itu, Bu. Cuman kadang tidaklah sanggup rasanya, Pak ya. Misalnya yang saya bilang dulu, Bu ya, dicoba pula makan terakhir habis, Pak. Tidak ada untuk kita lagi. Jadi cobalah macam itu dulu tuh dah. Makan. Saya nanti aja makan. Saya harus berpikir lah, Bu. Ya asing kan lah gitu kan. Di depan dah. Kejadian kedua terjadi di Masjid Raya Senaplan, Bu. Saya ceramah tuh Pak Ayat Cahyadi waktu itu, Pak ya. Oke, yakin lah nih, pasti dah aman makan kita nih. Habis sholat maghrib, Pak, ini meraktekkan kajian ya, Pak. Antri kami berdua, Bu. Pak Ayat, saya ceramah habis sisa nih. Kita tinggal lah, ayolah Tat, kita tinggal lah Tat. Sangka diasingkan Pak, rupa enggak, Pak. Gabung lah makan sekali. Bagus pengurus Masjid Raya itu, Bu, untuk melatih. Tapi menung, saya sangka udah ada di dalam macam kita nih, Pak. Ya udah pede lah tuh, Bu kan. Oh, cara panitia, Tat, yuk, ayo keluar Tat. Lupa suruh antri, Pak, ramai. Manalah kita sanggup macam itu, Pak ya. Jadi yang ustadz harus juga dia mikir, dia jangan sampai merasa untuk diistimewakan.
Kadang jamaah ini bukan kan orang tua-tua juga Pak kan, yang harus dia hargai juga. Kadang kami ini tidak juga beradab sama orang tua tuh Pak. Pantang disuruh Ustaz makan, Ustaz betul-betul makan dia Pak. Yang nyuruh makan tadi udah payah jalannya Bu kan. Itu tidak berpikir Ustaz tuh kadang. Ini karena ditonton orang banyak Bu, jadi ustaz-ustaz pun mikir juga dia. Kajian saya ini banyak juga, kadang akhir ustaz ampun aku nengok Ustaz Nazir, awak pun dibantainya juga. Nah ya sama lah, aku bantai diri aku juga, sama kita. Kadang kita ini lupa gitu Pak ya. Nah kemudian Bu, yang berikutnya itu ini peristiwa Ali dan Ja'dah bin Hubairah. Ibnu Asakir meriwayatkan setelah sanadnya dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, Ja'dah bin Hubairah ini datang dia ke Ali Pak. Ada dua orang yang mau diadili di depan Ali. Jadi apa kata Ja'dah ini? Yang satu nih Ali sangat mencintaimu daripada diri dia sendiri dan keluarganya. Dia sangat mencintai. Tapi kalau yang satu lagi ini dia betul-betul benci sama kau Ali. Mungkin kalau ada kesempatan mau dia menyembelih kau. Silahkanlah yang mana yang akan kau menangkan dalam perkara ini. Langsung ditinju Ali dada Ja'dah nih Pak. Hukum ini untuk mendapat keridhaan Allah, bukan untuk kepuasan nafsu aku. Kau betul-betul cara ngomong kau tadi, so, supaya aku membela yang cinta sama aku nih, enggak. Hukum ini keridhaan Allah. Sempat kita tuh Pak, untung kau bilang aku selesaikan anak yang benci sama aku nih. Kita pasti macam itu Bu. Kita tuh apa namanya Pak, yang terjadi itu selama ini ketika kita menyampaikan ada orang benci sama kita tidak akan berbuat adil sama dia Pak. Rata-rata seperti itu. Makanya pemimpin tirulah seperti Ali ini, jangan tipis kuping Pak, dan jangan hanya untuk memuaskan nafsu sendiri. Dan ini justru Amerika yang mempraktekkannya Pak. Ingat saya waktu siapa yang jadi presiden sebelum siapa yang ada orang yang Obama, waktu Obama itu yang dilantiknya jadi menteri luar negeri kan istri Bill Clinton yang menjadi musuhnya Pak. Jadi Amerika udah mengamalkan, makanya kata orang Bu, di Amerika tuh Islamnya sedikit tapi ajarannya jalan. Di Indonesia Islamnya banyak, ajarannya sulit dipancung oleh umatnya sendiri gitu. Bapak Ibu tahu enggak, di Amerika tuh Bu ya, ada undangan jam 6 pagi, ibu datang jam 6:05, di belakang ibu duduk. Begitulah mereka Pak. Kita Bu kalau acara jam 10 pasti dibuat 8.30 Pak. Kenapa 8.30? Orang tidak akan datang jam segitu Ustaz. Pasti gitu Pak kan. Maka kami ini sering kena. Saya ini agak lugu kalau diundang orang Pak. Ustaz acara Jumat pagi jam 8, jangan lupa. Siap insyaallah Pak. Jam 7:30 udah jalan saya itu. Di jalan di teleponnya balik itu kangkang gitu jalan buatnya Pak. Sampai situ saya sendiri rupanya Pak. Udah habislah kopi saya segelas belum datang orang lagi. Oh betul lah orang lagi. Cuman saya berpikirnya gini Bu, kalau kita diundang orang tidak ada, kan saya sendiri yang kecewa Pak. Kalau sempat kita diundang orang udah banyak, kita tidak ada, banyak orang kecewa. Jadi lebih baik kita kecewa sendiri Pak kan, daripada orang yang kecewa. Kalau masyarakat yang kecewa Bu, doanya ndak aja keluar Pak, mereng-mereng kaki kita dibuatnya Bu. Lama betul Ustaz, kemarin katanya iya. Allah dia duit aja pengendangnya itu. Dah kena kita Pak kan. Macam itu Ustaz, dosa undang-undang lagi habis kita dikutuk-kutuk orang Pak. Kan lebih bahaya orang berdosa gara-gara kita. Tapi biarlah, datanglah kita duluan. Kemudian dari sini pula lah kita tahu Bu, bahwa tidak bisa menghukum orang karena dendam pribadi. Kalau memang dia tidak salah, bela dia. Dan ini belum ketemu kita lagi Pak, jarang lah yang membuat macam ini. Orang yang dibenci dibelanya di mata hukum tuh sulit. Tapi Ali mengajarkannya. Jangan pernah kita mengikuti hawa nafsu kita dalam menghukum. Kalau memang orang benar, walaupun dia benci sama kita, tetap kita benarkan. Ini enggak Pak, kena mutasi, pasti kena mutasi. Jangan coba Pak, yang ini dia cinta betul sama bapak Pak, tapi kerja agak lelet sedikit Pak, agak payah, tapi cintanya sama bapak jangan tanya lagi. Kalau yang ini benci sama bapak nih Pak, waktu pemilihan dulu dia tidak ada milih bapak nih, tapi kerja bagus Pak, tidak akan terpakai, udah percayalah.
dapat meja kosong Pak, nggak ada cerita ndak. Itu tuh yang belum bisa kita meletakkannya lagi. Kemudian Bu, yang berikutnya itu hadis Aqbah bin Nubatah. Abu Ubaid meriwayatkan, jadi pedagang-pedagang di pasar berantam. Jadi pada masa itu tuh Bu ya, orang pedagang ini sering mengklaim-klaim tempat Bu. Ini tempat aku, di situ dia. Ini tempat aku itu. Jadi ribut Pak. Aku kemarin di sini, datang Ali. Orang ke pasar nih sama dengan orang pergi ke masjid. Siapa yang mendapatkan tempat lebih dulu sebelum dia meninggalkan tempat itu miliknya. Itu aturan Ali. Jadi tidak ada kapling-kapling. Misalnya bukan di toko-toko Bu ya. Misalnya orang-orang pasar kaget tuh Pak ya. Jadi tidak ada istilah siapa yang datang lebih dulu dia punya tempat itu. Macam di masjid kan gitu juga Bu. Siapa yang dapat duluan dia di depan. Mau siapapun di belakang, siapa yang terlambat dia di belakang. Akan gitu aturannya Pak. Jangan sampai di booking tempat ini. Kadang ada orang di bookingnya Pak taruh kopiahnya sana Pak. Supaya tidak boleh orang ada di sana. Ada lagi itu masalah azan berantem Pak. Dia mau ada ini mau azan juga. Solat di depan mik azan tuh Pak supaya tidak ada yang melewati dia. Ribut jadinya kadang masalah merebut mic gitu ya Pak ya. Dia ada manusia nih Pak ya, suara ndak bagus tapi PD tinggi Pak. Gara-gara istrinya sering memuji-mujinya karena dia senang suami udah mau ke masjid kan. Mah, tadi maghrib papa azan, gimana menurut mama suara papa? Dia papa merinding mama dengar ya. Itu candu bapak tuh azan ini Pak, orang muak nengok dia Bu. Asal dia azan berdosa orang di rumah dibuatnya. Siapa azan macam Serinai suara azan juga urus. Maksud Serinai itu Pak lurus tanpa nada Pak. Pokoknya nadanya A aja semua Bu kan. Tidak ada gelombang ya. Cuman kadang terlalu pede. Kita tidak tahu bentuknya saya apa namanya Bu ya. Seolah-olah masa ya orang tidak boleh azan. Di zaman Rasulullah Bu yang boleh azan cuma 2 orang Pak. Abdullah ibnu Umi Maktum, Bilal bin Rabah. Tidak ada boleh yang lain. Memang orang bersuara merdu Pak. Tapi kita ini kadang masyarakat ini keras hati Bu. Tidak mau dilarang ngamuk dia Pak. Ini kan rumah Allah. Apa salahnya? Kayaknya di mana-mana ini terjadi rupanya Pak. Ya karena di lapangan itu memang terjadi Bu. Apa masalah Bapak sama dia? Saya mau azan Ustaz, dilarang-larangnya saya. Saya tanya ke Bapak tuh Pak, dia memang tidak boleh azan Ustaz. Macam mau dikunyahnya mic tuh Ustaz. Dia mau mengeluarkan irama Ustaz, antuk-antuk giginya di mic tuh. Nama suara tidak bergelombang, tapi dia ingin menimbulkan gelombang Pak. Itu tokok-tokok mic tuh sama giginya. Ada mengamuk dia. Jadi kadang-kadang kita nih itu jujur-jujur aja lah besok Bu ya. Kalau Bapak mau azan Bang, udahlah Bang, udah malu ku Bang ha? Udah banyak orang ngomong aku suka abang pergi ke masjid ini udah suka aku, tapi udah mohon Bang jangan abang azannya Bang ya, jangan Bang, berdosa orang dengar suara abang nih Bang, udahlah. Itu memang iya Pak, harus jujur aja masalah itu Bu. Karena Rasulullah memang tidak sembarangan. Ibu tahu enggak, selama Rasulullah hidup yang menggantikan Rasulullah jadi imam cuma siapa Pak? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh Umar bin Khattab Bu, tidak boleh Pak. Yang pertama beliau suara kurang. Yang kedua meluruskan saf pakai pedang Pak, menggigil makmum dibuatnya Bu. Begitu pula lah ketegasan Umar tuh memang tidak bisa, memang seperti itu. Setelah Umar jadi khalifah baru beliau menjadi imam. Karena waktu masa itu siapa yang menjadi pemimpin, dia yang menjadi imam. Nah jadi Pak, tidak ada klaim-klaiman tempat di masjid. Jadi siapa yang datang lebih dulu, dia yang mendapatkan itu. Jadi tidak bisa digeser-geser Bu. Ini tempat saya kemarin sholat sini, ini tidak bisa. Rupanya tidak boleh rupanya mengkapling-kapling tempat. Kalau mau dapat saat pertama datanglah lebih dulu. Nah, dia punya tempat tuh. Cuman orang Indonesia ini kan rasa penghargaannya tinggi Pak. Jadi kalau orang yang dihormatinya datang belakangan pun tetap dapat di depan. Itu etika masing-masing lagi itu Bu ya. Tidak mungkin pula Ibu ya. Misalnya kata Ustaz Nazri punya tempat, aku kan. Tapi Presiden Erdogan Pak itu karena terlambat Bu, betul-betul di pintu. Kalau sempat sebelum itu mungkin orang akan nyuruh dia ke depan juga. Kemudian keadilan Abdullah bin Rawaha. Nah Abdullah bin Rawaha ini Bu, Baihaqi meriwayatkan ustaz sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia ditugaskan Rasulullah pergi ke Khaybar untuk menakar zakat
orang Yahudi di Khaybar, zakat kurmanya. Jadi setiap tahun datang dia. Jadi apa katanya Ka'ab bin Rawahah, tolonglah jangan ketat kali ngitung zakat kami ini. Ini ada sedikit untuk kau. Rupanya menyuap ini orang Yahudi yang pertama, Pak. Jadi orang-orang suap menyuap ini nampaknya ada gen-gen Yahudi nampaknya, Pak, ya, di badannya itu. Pernah Bu Abdullah Rawahah itu disuap, Pak. Apa jawaban Abdullah Rawahah, Bu? Aku ditugaskan untuk orang yang paling kucintai di dunia ini. Orang yang paling kucintai di dunia mengutusku kemari untuk mengambil zakat dari orang yang paling aku benci. Tapi walaupun aku benci sama kalian, yang mau menyuap aku ini lebih benci aku lagi. Lebih benci aku daripada ke kawan-kawan kalian lagi. Siapa kawan-kawan kami yang kau masuk monyet sama babi gitu ya. Lebih benci aku sama kalian lagi daripada monyet sama babi. Karena ini mau menyuap, Pak. Aku tetap akan berlaku adil kepada orang yang menugaskan aku, orang ku cintai. Tapi walaupun kalian orang ku benci, aku tidak akan menganiaya kalian gara-gara ini. Aku tetap akan hitung seperti biasa. Bak duit kalian nih. Kita payah nih, Pak. Sempat saya jadi petugas zakat. Oh ya entahlah, azab orang saya buat begini. Tat jangan ketat betul ngitung, Tat. Ya bisa, cuman ada caranya. Kasih amplop, buka, masa lah segini, kalian banyak nih. Dia ada orang nih, Bu, dia itu mengadu karena tidak sesuai pembagian, Pak. Ada macam itu. Saya sangka jujur orang macam itu, Bu, membuka-buka tuh, Pak, kan. Rupa kurang itu biasanya, Bu, ya. Ternyata ada gara-gara kurang gitu, Pak. Tapi Abdul Rawahah tidak mau. Tetap aku perlakukan secara adil. Maksudnya apa? Tidak akan ku sampaikan ke Rasulullah mengenai kalian menyuap aku nih. Tapi tetap aku perlakukan kalian dengan adil. Berapa zakat kalian segitu yang ku ambil. Uang kalian ini simpan. Itu Pak, teguhnya Pak. Berat nih Bu ya. Jadi kalau orang-orang petugas pajak itu memang orang-orang yang sudah dipilih itu Bu. Memang salut saya. Kuat-kuat mentalnya itu Bu. Sempat macam saya nih Bu ditugaskan untuk itu. Tidak akan sanggup saya. Yakin saya itu Pak. Awak pegaya Pak. Payah Pak. Terbayang Ustadz mau enggak Tat? Ini ada 50 untuk Ustadznya. Jangan dipancing-pancing saya sama duit Pak. Allah Maha melihat. Ditambah 50 lagi 100 Tat. Ya Allah Pak. Taruh situ. Ada. Jadi payah tuh Pak. Duit mah. Kemudian Pak, keadilan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Jadi Miqdad ini ditugaskan untuk memimpin pemimpin perang. Jadi ibaratnya apa namanya itu Pak ya? Kalau di perusahaan supervisor lah. Jadi salah seorang amir pemimpin pasukan mengatakan, jangan kalian lepaskan liar kuda-kuda kalian, pegang tali kekangnya. Ada karena tidak pakai mic ngomongnya Pak. Salah satunya disangkanya disuruh lepaskan kudanya, dilepaskannya Bu. Akhirnya kena hukum dia sama pemimpinnya. Maka ngadu dia sama Miqdad. Miqdad ini sahabat Rasulullah. Pergi Miqdad ke sana. Kau hukum anak buahmu padahal dia betul-betul tidak mendengar dan kau akan dikisos. Salat Isya kami dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.